Apa saja Pak Rokim kandungan utama dalam propolis yang menjadikan propolis ini bisa kita jadikan bahan perawatan kulit yang efektif? Ya, jadi kalau tadi kita bicara ada efek langsung ya seperti anti radiasi, kemudian anti toksik, ya antioksidan, kemudian juga ada anti pembengkakan, itu banyak sekali ya, umumnya didominasi oleh flavonoid. Ya, di antaranya ada quercetin, ada unsur-unsur yang memang kalau dijabarkan cukup susah bahasanya ya. Jadi umumnya unsur apa yang membantu propolis dapat menjadi harta karun bagi kulit kita itu unsur-unsur flavonoid yang dia bersifat antioksidan. Nah, flavonoid ini adalah suatu unsur dari kelas fenol. Nah, ini fenol juga penjelasannya. Jadi unsur alami yang ada sebetulnya pada warna-warna bunga. Oh. Gitu ya, warna-warna bunga kan, bunga itu kan ada berwarna-warna ya, ada warna merah, ungu segala macam. Nah, itu sebetulnya zat yang ada pada warna-warna itulah. Kalau jeruk itu ada namanya ada warna, ada flavonoidnya, tapi jeruk itu terdapatnya di kulit jeruknya. Di kulitnya. Di kulitnya yang warna oranye itu. Betul. Nah, unsur-unsur warna-warna yang ada pada bunga, daun, getah dan sebagainya itu kemudian biasanya disebut dengan flavonoid. Nah, unsur ini sebetulnya memiliki struktur kimia atau molekul ya, kalau dalam bahasa kimia organik itu molekul atom yang kompleks. Jadi dia tidak sederhana. Kalau mungkin ada di antara sobat sehat yang mendalami kimia, kan kalau glukosa itu C6H12O6 misalnya gitu. Kalau unsur-unsur flavonoid itu lebih kompleks. Nah, karena lebih kompleks ini dia bisa menyerap antioksidan, menyerap bahan-bahan berbahaya itu nempel di unsur itu. Jadi tidak langsung dilepaskan, karena begitu bahan berbahaya itu menyentuh menyentuh kulit lah katakanlah ya, menyentuh kulit, di situ ada propolisnya, dia akan diikat oleh propolis itu. Diikat sampai si zat berbahaya ini melemah. Nah, kelebihannya di situ propolis itu. Nah, cuma memang nanti kalau kita melihat kan kelihatannya kalau diolesin propolis kok jadi hitam. Ya kalau yang langsung ya, kalau sudah perlakuan menggunakan dimasukkan ke dalam serum, ke dalam sabun, itu berbeda lagi. Nah, itu sebetulnya itu pelapisan yang paling efektif. Jadi kadang kalau kita melihat ya, pada orang-orang zaman dulu itu kan ketika terjadi luka itu dia obatnya itu biasanya dari getah pohon pisang batu. Itu kan kalau kita lihat getah pisang itu kalau nempel di baju itu susah sekali, ya kan? Padahal berarti di dalam getah pisang itu ada satu zat yang kemudian dia bisa melindungi dengan waktu yang tahan lama. Nah, kemudian zat-zat ini diambil oleh lebah dari berbagai jenis tanaman sehingga kemudian bisa beragam. Nanti kalau sumber penyakitnya katakan radiasi, unsur quercetin yang menghadapi. Kalau sumber penyakitnya nanti dari virus, itu unsur yang lain yang menghadapi, dan seterusnya. Nah, karena unsur yang banyak ini, dia bisa melakukan proses pertarungan yang, jadi kalau dari istilah apa ya, orang bertarung itu bahwa satu unsur bisa menghadapi musuh satu. Nah, kalau 300 unsur berarti 300 musuh bisa dihadapi. Nah, itu yang ada di dalam propolis. Kandungan gitu. utama Di kandungan propolisnya itu ada pada zat-zat flavonoid yang dari tanaman-tanaman. Kemudian zat-zat ini kemudian bertarung ya. Ketika dioleskan, kemudian dilapiskan pada bagian tubuh kita, dia akan menghadang musuh-musuh yang merusak sel-sel kulit, dalam ini secara khusus ya, kalau pembahasan kita di masalah kulit. Itu Bu Astrid. Ya, banyak sobat sehat nih Pak Rokim yang udah pakai propolis untuk masalah kulit berjerawat dan ada peradangan. Nah, apa yang membuat propolis itu efektif dalam mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau untuk jerawat ya mungkin ada radang, kemudian ada juga kan mungkin bisul ya, kemudian juga unsur-unsur yang di situ sebetulnya itu permasalahannya bukan hanya di kulit, tapi sebetulnya kan sistem edar darah yang kurang bersih. Jadi munculnya jerawat kan itu biasanya kan dipicu oleh hormonal ya, umumnya remaja dan sebagainya. Maka
kalau saya secara pribadi untuk bisa efektif mengatasi jerawat, kemudian perkara pembengkakan dan sebagainya itu lebih menyarankan dikonsumsinya itu diminum. Diminum ya. Nah, jadi propolis itu akan efektif ketika konsumsi rutin, kemudian untuk proses detoksifikasi darahnya. Jadi hormonal yang berlebih atau kemudian racun yang masuk atau kemudian bahan-bahan pencemar yang masuk itu didetoks dari darahnya, kemudian darah itu menjadi bersih yang mengalir ke kulit. Nah, dari situlah kemudian jerawatnya bisa berkurang. Kalau nanti fokus kita pada penyembuhan langsung, misalkan dioleskan ya itu bisa saja. Itu akan ada detok ya, biasanya jerawatnya akan didorong keluar, makanya akan ada semacam kok tambah banyak, tambah bengkak, tapi habis itu kemudian dia bersih. Cuma cara itu kemudian bagi yang belum biasa akan kaget ya. Kaget. Saya sebetulnya ini pakai propolis biar jerawat saya bersih, kok ini malah tambah muncul. Banyak. Nah, itu kan sebetulnya untuk dikeluarkan. Nah, saran saya kalau mau digunakan di kulit, digunakan dosis yang ringan saja. Misalkan 1 tetes propolis ya, untuk propolis diamond itu 1 tetes diencerkan dengan 5 ml air, kemudian diaduk rata dan kemudian dioleskan di wajah. Nah, tapi konsumsi minumnya harus banyak. Air putih ya. Air putih banyak. Nah, kalau tadi Bu Astrid bertanya dan Sobat Sehat bertanya, kenapa propolis itu bisa untuk jerawat, untuk kemudian ada bengkak dan sebagainya, itu karena ada unsur di dalam propolis tadi yang sifatnya detox, yang dia mengikat unsur-unsur yang istilahnya tidak diperlukan oleh tubuh, bahkan menjadi racun bagi tubuh, itu dia ikat, dia buang. Nah, seperti itu. Makanya nanti kalau ada yang mungkin Sobat Sehat ingin kulitnya bersih setelah minum propolis, kok saya jadi katakanlah keringatnya berbau atau kemudian buang air seninya itu ada busanya, itu nggak usah kaget. Gitu, itu bagian dari proses pembersihan. Detox, dan ya. memang ada kelebihan ya, kalau Sobat Sehat dan mungkin Bu Astrid juga mengkonsumsi propolis yang tadinya tujuannya untuk kulit, itu untuk masalah lain juga bisa terbantu. Terbantu ya. Nah, bahkan ada juga orang yang berobat untuk masalah lain, kulitnya jadi sehat. Jadi sehat. Ya, seperti itu. Jadi ada, kenapa? Karena dia bekerjanya dalam proses pembersihan nutrisi atau zat-zat yang diperlukan sel. Karena ketika itu betul-betul yang bernutrisi, bersih dari polutan, toksik ya, kemudian juga dari unsur-unsur yang berbahaya, maka nutrisi tadi masuk ke dalam sel dalam keadaan yang tepat, sehingga kemudian pertumbuhan selnya menjadi baik. Sehingga dengan cara begitu kemudian kulitnya bersih dan masalah yang lain juga bisa dibantu diatasi. Ya, Pak Rokim, selain untuk kulit jerawat, kan masalah kulit pada wajah macam-macam nih ya. Tapi kebanyakan memang Sobat Sehat tuh taunya propolis itu untuk yang kulit berjerawat. Tetapi sesungguhnya selain untuk problem kulit berjerawat, apakah propolis bisa untuk kulit kering, berminyak, kulit sensitif, atau kulit yang kombinasi, Pak Rokim? Jadi kalau tadi fokusnya penggunaan yang langsung, mungkin akan sedikit yang bisa kita jelaskan manfaat propolisnya. Iya. Jadi misalkan kalau kulit kering diolesin sehari 2 hari kok nggak berhasil gitu kan, seperti itu. Kemudian juga kulit sensitif dan sebagainya. Nah, karena itu penggunaan propolis untuk berbagai spektrum keluhan kulit yang banyak ya, berjerawat, berminyak, sensitif dan sebagainya, itu kita sarankan untuk hasil yang bagus tuh dengan diminum. Nah, dengan dikonsumsi, karena dengan dikonsumsi itu yang menjadi targetnya adalah proses-proses pembersihan. Jadi yang mensuplai nutrisi ke kulitnya gitu. Dan memang di sini ada perlakuan-perlakuan lain di luar konsumsi ya. Ya seperti misalkan memanage rasa stres. Ya kan? Betul. Jadi dia harus selalu tersenyum misalnya seperti itu. Atau kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan, ya tentu yang bersangkutan juga harus tetap menjaga ketika dia dari tempat yang penuh polusi, ya pulang ke rumah harus cuci muka. Jadi jangan sampai kemudian karena sudah ngantuk habis itu ya udah langsung tidur gitu. Nah, ini yang kemudian juga harus dijalankan. Jadi kalau tadi Bu Astrid bertanya apakah propolis mampu untuk permasalahan kulit yang luas,
Saya sih jawabannya meyakini karena memang ada riset-risetnya ya Bu Astrid. Itu ada beberapa ratus jurnal yang membahas ini, yang dikumpulkan oleh jadi direview jurnal-jurnal itu antara tahun 2017 sampai 2021, 4 tahun, yang di situ menyebutkan fungsi-fungsi propolis untuk kulit. Nah, itu cuma memang dalam hal ini memang disarankannya tetap ke konsumsi, bukan dioles. Dioles ya, ya, karena kalau dioles itu paling kan beberapa saat gitu ya, ininya mungkin bisa jadi masker, cuma kan habis itu tubuh suplai nutrisi yang sehatnya kan kurang ya, bisa jadi itu juga tidak berdampak begitu berdampak memuaskan lah begitu. Nah, memang kalau konsumsi propolis ya, kalau tujuannya untuk kulit nggak apa-apa untuk kulit. Nanti itu akan berdampak, misalkan kita yang tadinya stres atau kemudian susah tidur itu akan terbantu menjadi mudah tidur. Jadi nanti dengan konsumsi propolis rutin, tingkat kemudian hormonal kita, kemudian mungkin stres kita dan sebagainya itu bisa seolah-olah diriset. Nah, dengan itu terjaga polanya, maka hasilnya adalah kulit kita yang fresh. Cuma memang jangan berharap merubah warna kulit, karena memang itu yang ditarget oleh propolis itu menghasilkan sel kulit yang sehat. Dari situ akan terjadi tampaklah kulit itu bersih, kemudian segar, fresh. Glowing gitu, ya, iya, seperti itu. Glowing itu nggak harus putih ya, harus putih. Sehat gitu ya, penting ya. Oke, berarti tadi udah sempat dijawab ya keraguan dari sobat sehat nih. Tadi kan klaim tentang manfaat propolis untuk kulit banyak ya, berarti udah banyak ya dari jurnal-jurnal ilmiahnya atau penelitian udah banyak ya Pak? Sangat banyak, karena itu kemudian kalau kita melihat di negara-negara seperti Korea Selatan, Hong Kong dan sebagainya, produk-produk propolis untuk kesehatan kulit ini sedang banyak diproduksi. Betul. Cuma memang di Indonesia ini masih belum ya, karena tingkat sampai memisah unsur yang paling bagus buat kulitnya itu di kita masih belum ada gitu. Tapi kalaupun yang ada propolis yang umum ya bisa dipakai gitu. Itu bisa dipakai. Nah, saya sih menyarankan kalau nanti sobat sehat ya ingin dapat hasil yang bagus dan agak cepat. Maksudnya gini, saya nggak sabar kalau nunggu 21 hari, orang besok minggu depan saya mau nikahan, kan bisa begitu kan, mau tampil untuk kemudian menampakkan kecantikan saya. Itu saya bisa menyarankan bagi sobat sehat yang ingin agak lebih cepat ya mendapatkan hasil dengan hasil yang bagus di kulitnya itu, diterapi dengan satu konsumsi propolisnya itu agak banyak, jadi bisa 15 sampai 20 tetes ya gitu. Kemudian sambil terapi propolis bisa minum jus buah gitu ya. Kemudian untuk mempermudah buang air besar, karena nanti dengan cara seperti itu dia akan terdetoks. Kemudian kalau bagi yang katakan yang diet, bagaimana Pak? Kami juga ingin diet gini, antara menjaga berat badan dan sebagainya. Saya lebih menyarankan disebut dengan intermittent, ya artinya menunda satu makan, misalkan sarapannya nggak sarapan gitu, di skip gitu ya. Nah kemudian ini ditambah dengan buah-buahan yang bisa memperlancar buang air besar. Karena dengan cara seperti itu, si sel yang katakanlah rusak itu atau kemudian nutrisi itu yang nggak bagus tidak akan masuk kulit, hingga dibuang. Ya mungkin ini disarankan bagi sobat sehat yang katakanlah ada keperluan ya, tadi mau nikahan kan biasanya harus luluran dan sebagainya, atau kemudian memang saya nggak ada nikahan, pengen tampil segar aja memang gitu kan, supaya kelihatan lebih fresh dan sebagainya, itu bisa dipercepat dengan konsumsi propolis lebih banyak ditambah dengan mengkonsumsi jus buah-buahan yang bisa membantu melancarkan buang air besar. Di antaranya kan bisa jus yang saya sarankan sih ya, jus pepaya, atau kemudian sebentar lagi musim mangga ya, jus mangga itu bisa dilakukan untuk proses detoksifikasi supaya lebih cepat. Gitu Bu Astrid. Ya, sobat sehat, untuk kulit ini kan gak hanya kaum wanita ya Pak Rokim ya, kaum pria juga udah mulai aware ya. Nah, caranya nih tadi walaupun udah sempet di-spill sedikit, boleh nggak lebih detail lagi? Cara penggunaan propolis untuk kulit, apakah aman dicampur dalam bentuk serum atau krim yang sehari-hari skincare yang kita pakai, atau masker gitu, atau masker madu kan juga ada ya Pak Rokim? Iya.
Ya. Ya, kalau saya sih menyarankan kalau dalam bentuk penggunaan langsung, ya kalau kita di PT Maisa memang kan tidak bergerak di bidang kosmetik atau skincare ya, kita bergerak di bidang obat tradisional, yaitu kami sih menyarankan untuk dicampurkan saja menggunakan air yang sudah direbus dan dingin, nanti dioleskan di wajah atau di kulit. Tapi kalau mau menggunakan produk skincare atau kemudian kosmetik yang di situ ada propolisnya, diikuti saja aturan pakainya. Karena mereka memproduksi itu kan sudah lengkap dengan hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Dan jangan berlebih. Jadi maksudnya gini, udah ketahuan pakai sehari, katakan pakai serum merek tertentu, ada propolisnya. Begitu dipakai kelihatan kinclong. Wah, kalau gitu sering dipakai makin kinclong. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi ikuti saja aturannya, jangan berlebih. Karena kalau nanti berlebih, justru kita takut unsur-unsur lain yang di luar propolis, yang sebetulnya ada batas pemakaian. Ya kan ada batas, sehari itu hanya boleh terpapar kulit itu berapa miligram atau berapa satuan berat lah gitu. Nah, itu yang diikuti. Nah, memang dalam hal ini yang diperlukan adalah kesabaran mengikuti prosesnya. Jadi nanti kalau tadi Bu Astrid, apakah boleh digunakan dalam bentuk krim, kemudian dalam bentuk serum dan sebagainya, ya nanti tinggal dilihat produk-produk mana yang kemudian setelah kita periksa betul gitu. Jadi jangan sampai produk yang diproduksi di tempat yang bukan tempatnya. Ya kan banyak kasus yang terjadi di dunia kosmetik ya, kemudian ada kemudian apa istilahnya pemalsuan dan sebagainya, itu karena memang mungkin hasrat dari masyarakat kita untuk tampil segera untuk cantik itu sangat tinggi, sehingga kemudian melihat wah ini peluang dan diambil. Sebetulnya ada pelaku bisnis yang katakan mungkin tidak sehat, dia ingin melihat laku sekali dalam jumlah banyak, habis itu off kan gitu. Ya saya juga menyimak berita-beritanya, ada yang sampai ke ranah pidana dan sebagainya. Karena itu ini mungkin pesan dari kami ya di dunia obat tradisional ya, untuk sobat sehat semuanya, ikuti saja proses-proses yang dicantumkan di dalam produk-produk menjadi pilihan kita, dan kemudian pastikan ya belinya dan sebagainya itu di tempat-tempat yang memang betul-betul kita yakin itu keasliannya, akan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ada di situ produk yang menggunakan propolis, ikuti aturan mainnya. Jangan buru-buru. Dan memang kami lebih menyarankan, selain mungkin ada menggunakan skincare yang ada propolisnya dengan aturan yang sesuai yang dianjurkan, kami menyarankan konsumsi propolisnya. Kalau mau ya mungkin bersabarlah sebulan gitu ya, itu akan ada kelihatan kok. Akan ada kelihatan perubahan-perubahan pada kulit kita. Gitu Bu Astrid. Iya. Karena propolis ini adalah bahan alami, apakah ada perbedaan antara propolis yang satu dengan yang lain? Boleh nggak tips memilih produk propolis yang asli dan berkualitas nih buat sobat sehat? Ya, pertama, propolis itu jelas berbeda-beda Bu Astrid. Karena kan dia berasal dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar lebah. Nah, tanaman ini pasti berbeda. Tanaman yang ada di Australia itu berbeda dengan tanaman yang ada di Inggris. Berbeda juga dengan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, berbeda juga dengan tanaman-tanaman yang ada di mungkin Jepang, Korea dan sebagainya. Sehingga kemudian menghasilkan namanya sama propolis, tapi unsur-unsur aktifnya bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini yang pertama, tergantung dari mana propolis itu diambil. Yang kedua, bagaimana membedakan antara yang asli atau yang tidak. Memang ini cukup rumit. Ya, jadi kami menyarankan untuk melakukan proses uji lab. Dulu kita di Indonesia itu hanya mengenal uji total flavonoid atau total fenol. Tapi sekarang karena sudah ada berkembang di kita, bisa melakukan uji rinci, masuk unsur apa saja, itu di Puslapor Mabes Polri yang pernah kita lakukan. Tapi kalau seperti itu biayanya mahal, ya sangat mahal. Nah, bagaimana kalau seperti itu untuk membedakan? Maka sederhana saja, cari produsen propolis yang katakanlah sudah memiliki istilahnya izin edar dan sudah berada di bidang itu sudah cukup lama. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui. Nah, ketika produsennya ketemu, maka belinya adalah di tempat-tempat yang memang ditunjuk oleh produsen.
Iya kan, bukan hanya dibeli di tempat, oh ini harganya lebih murah, ini barang ini bagus, sekarang cari yang lebih murah. Tidak seperti itu. Karena kadang harga lebih murah itu bisa jadi sumber masuk produk-produk palsu. Nah karena itu kemudian pesan saya kepada Sobat Sehat dan pemirsa semua untuk mendapatkan propolis yang berkualitas, pertama memang yang harus kita lakukan yang paling sederhana mengecek produsennya. Nah, produsen ini sudah punya izin edar belum dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan POM, lalu kemudian memastikan belanjanya ke tempat yang memang ditunjuk oleh produsen. Agen-agen resmi. Iya, yang ditunjuk oleh produsen. Karena kan sekarang dengan adanya marketplace ya orang semua bisa jualan, yang akhirnya bisa menjadi peluang orang-orang tertentu yang masuk di tengah ramainya suatu produk. Jadi saya juga pernah mengalami di tahun 2016 ada satu produk propolis dari Maisa yang laku, kemudian ternyata ada yang memalsukan. Nah itu dia bermain di harga murah. Nah itu ketika nyari harga yang murah nanti malah ketemunya produk palsu. Ya jadi komunikasi saja ke produsennya, tanya-tanya di mana kami beli ini yang dijamin asli dan sebagainya, bisa seperti itu. Itu Bu Astrid. Iya. Jadi jangan Sobat Sehat terpikat dengan harga murah tapi belum tentu kualitasnya seperti asli gitu ya. Kecuali kalau kita memang punya alat untuk ngujinya ya. Iya. Dan itu ya memang tidak bisa tidak, kalau uji propolis itu memang harus laboratorium yang kemudian menguji dari keaslian propolis itu sendiri. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak Rokim, seru banget ya pastinya Sobat Sehatnya kita ngebahas soal skincare ini, soal kecantikan dan kulit sehat. Buat Sobat Sehat yang baru mau pertama kali nyobain propolis untuk kulitnya, kira-kira tips dan rekomendasi terbaik apa nih dari Pak Rokim untuk mereka bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal? Jadi pertama, bagi yang mau coba, pastikan dulu mencoba ketika ya ada masalah yang kita keluhkan. Misalkan luka gitu ya. Sederhana saja dulu. Saya kayaknya belum percaya nih minum propolis atau pakai propolis kulit saya jadi bersih, jadi fresh, jadi seger. Coba deh buat luka saya dulu, kan gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Jadi tipsnya kalau kita membangun satu kepercayaan terhadap produk itu bisa dites di yang mungkin menurut kita risikonya kecil kan. Jadi dioleskan di luka, nah kemudian ternyata hasilnya lebih bagus, kita bisa beranjak kepada yang lebih jauh. Nah kemudian tip berikutnya kalau mau coba untuk tubuh kita dan sebagainya, bisa tadi dicari merek-merek skincare yang ada propolisnya, atau juga propolis yang umum ya, maksudnya yang konsentrat ya. Itu di seperti mungkin propolis diamond atau propolisku itu kemudian dicampur. Nah campurnya itu bisa pakai air, bisa pakai sampo, bisa pakai sabun cair. Nah itu bisa dipakai. Jadi dicampurkan di sabun cair kita, diaduk-aduk, kemudian dipakai untuk mandi. Kalau saya udah biasa, jadi saya biasa kalau mau mandi itu propolis diajarkan pakai air, nanti dibasuh di kepala gitu. Nah kemudian habis itu baru pakai sampo, bisa seperti itu. Jadi tipsnya sederhana sih sebetulnya. Yang penting memang tumbuh dulu kepercayaannya, keyakinannya. Nah umumnya bagi pengguna propolis yang sudah minum, harusnya dia lebih yakin. Karena misalnya kalau udah minum kan tadinya saya kurang seger, sekarang setelah minum seger, itu dia akan punya pengalaman pribadi bahwa seperti itulah ketika tubuh kita menjadi segar dengan propolis, begitu juga kulit kita akan kembali segar dengan propolis seperti itu. Gitu Pak Astrid tipsnya. Iya, luar biasa ya. Terima kasih nih Pak Rokim. Jadi Sobat Sehat, propolis hadiah terbaik dari alam untuk kulit wajah sehat kita. Yuk beralih yang alami, jangan cuman kejar hasil instan yang pastinya nanti ada efek samping yang negatif. Sobat Sehat, jika merasa podcast ini bermanfaat ilmunya, boleh minta tolong dibantu untuk di like, di komen, dan di share. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.